Suze Orman adalah seorang ahli keuangan yang cukup terkenal di Amerika. Dia memenangkan 10 penghargaan New York Times Bestsellers secara beruntun. Bahkan, ia juga diundang berkali-kali di Oprah Winfrey dan Larry King Show. Suatu kali, ia berkisah sebuah pengalaman masa kecilnya ketika toko sang ayah terbakar. Ia melihat sang ayah berlari masuk ke dalam bangunan yang terbakar itu, lalu menggendong mesin kasir yang panas dengan tangannya yang kosong. Syukurnya, sang ayah bisa menerobos keluar dari bangunan yang terbakar, namun sambil terjerembab ke tanah. Ia berteriak kesakitan karena sekujur tangannya terbakar dan melepuh. Pengalaman itu mengubah Suze Orman selamanya. Dia memahami bahwa uang itu sangatlah berharga. Sebegitu berharganya, sampai-sampai dapat mengorbankan nyawa seseorang yang rela berlari ke dalam gedung yang terbakar. Baginya, uang harus diselamatkan dengan begitu rupa, dan hal ini membuatnya begitu hemat dengan uang. Dan sejak saat itu, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan semakin banyak uang bagi dirinya sendiri. Motivasinya sederhana. Bisa jadi, musibah datang tanpa diundang. Karena itu, kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya demi dirimu sendiri. Pengalaman Suze Orman akan berharganya uang mungkin tidak dialami oleh kita semua. Namun, berapa banyak di antara kita yang menemukan pengalaman yang mengajarkan kepada kita hal yang serupa. Akhir-akhir ini mencari uang memang tidak mudah. Apalagi pandemi ini membuat kita begitu bergumul, bukan? Karena itu, kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya supaya bisa bertahan hidup. Betul, banyak orang lagi susah. Tetapi kita juga kan lagi susah. Betul, banyak orang butuh bantuan. Tapi kita juga lagi sibuk. Zaman makin kesini makin sulit. Dan pemikirannya seperti ini lumrah, bukan? Jadi tidak heran orang berkata, manusia zaman sekarang itu egois. Nah, pemikiran seperti ini bukan pemikiran baru sebenarnya. Karena pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi pun melakukan hal yang sama. Karena itulah, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kemurahan." Kata murah hati atau mercy berasal dari istilah eleo, yang bukan hanya diartikan sebagai perasaan kasihan, melainkan sebuah sikap nyata yang menunjukkan belas kasihan itu sendiri. John MacArthur mengatakan bahwa mercy is meeting people needs. Jadi ini bukan hanya sebuah perasaan turut bersimpati pada penderitaan orang, namun sebuah tindakan nyata dalam memberi makan kepada mereka yang kelaparan, menerima mereka yang tertolak, bahkan termasuk memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang menunjukkan kemurahan inilah yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Namun ajaran untuk bermurah hati adalah sebuah ajaran yang terdengar asing di tengah masyarakat Israel yang terjajah pada saat itu. Masing-masing orang hanya peduli dengan urusan penghidupannya. Penindasan sosial terlihat di mana-mana. Pajak dari pemerintah dibebankan dengan semena-mena oleh para pemungut cukai kepada rakyat kecil. Sedangkan hak para janda bahkan diserobot dengan semena-mena oleh para pemuka agama. Ada begitu banyak penderitaan di mana-mana. Sedangkan orang-orang Yahudi hanya menutup mata sambil lalu. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-10 tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, suatu kali ada seorang ahli Taurat mencobai Yesus dengan bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus pun bertanya balik, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Orang itu pun menjawab dengan lugas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, menariknya di ayat yang ke-29, Lukas mencatat bahwa ahli Taurat itu ingin membenarkan dirinya
dengan bertanya balik kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Bentar, siapa sesamaku manusia? Ini sih pertanyaan receh banget ya. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan receh ini dipakai untuk membenarkan diri? Nah, saya akan jawab setelah perumpamaan ini kita bahas ya. Ingat loh, awas kelupaan. Jadi, Yesus kemudian menjawab ahli Taurat ini melalui sebuah perumpamaan. Ada seorang Yahudi yang berjalan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Namun nahasnya, ia dihadang dan dirampok oleh para penyamun. Bukan hanya dirampok, ia pun dipukuli sampai setengah mati dan ditinggalkan begitu saja. Menariknya, ada seorang imam yang melalui jalan tersebut, namun memilih untuk melewati begitu saja orang yang dipukuli habis-habisan itu. Setelah imam itu lalu, ada seorang lain yang melalui jalan yang sama. Ia adalah seorang Lewi. Namun, ia pun sengaja melewati begitu saja sang korban tersebut. Barulah kemudian muncul orang ketiga, yaitu orang Samaria. Nah, berbeda dengan sang imam maupun orang Lewi yang menutup mata terhadap sang korban, orang Samaria ini justru tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia membalut luka dan merawat sang korban, menaikkannya pada keledai yang ditungganginya, lalu membawanya ke penginapan sambil menitipkan sejumlah uang. Nah, di akhir cerita ini, Yesus menantang sang ahli Taurat. Siapakah sesama manusia dari sang korban itu? Cerita ini kedengarannya sesederhana orang Samaria yang bermurah hati, bukan? Namun, sebenarnya ada yang lebih mencengangkan. Mari kita simak baik-baik. Mengapa ahli Taurat itu mempertanyakan sebuah pertanyaan receh, siapakah sesamaku manusia, untuk membenarkan dirinya? Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu, meskipun tahu bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk mengasihi sesama, mereka menganggap bahwa sesama manusia hanyalah sesama orang Yahudi. Orang di luar bangsa Yahudi bukanlah sesama manusia menurut mereka. Tetapi meskipun demikian, Yesus menceritakan perumpamaan yang menunjukkan fakta di lapangan bahwa mereka pun toh tidak melakukan kasih kepada sesamanya. Tokoh imam dan orang Lewi itu justru berpura-pura menutup matanya, seakan tidak melihat penderitaan sang korban yang adalah sesama bangsa Yahudi. Padahal, imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang setiap hari melayani di bait Allah. Ironis bukan? Lebih ironis lagi, justru orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi lah yang kemudian menolong sang korban, orang Yahudi itu. Maka tidak heran Yesus bertanya, siapakah sesama manusia bagi orang Yahudi yang sekarat itu? Tentu jawabannya adalah orang Samaria. Dan ini adalah sebuah teguran keras kepada para pemuka agama Yahudi yang sering mengajarkan Taurat, namun pada kenyataannya malah mengabaikan orang-orang yang menderita, malah makin menindas rakyat kecil. Yesus menunjukkan bahwa justru orang Samaria yang dibenci itulah yang menjadi sesama manusia bagi orang Yahudi yang tertindas, karena ia menunjukkan belas kasih dan kemurahan kepadanya. Jadi, sesungguhnya siapakah yang berhak menyandang gelar sebagai anak-anak Tuhan yang pemurah dan penuh belas kasih itu? Para pemuka agama yang mengklaim diri sebagai orang sucikah? Ataukah orang biasa yang menunjukkan belas kasih yang nyata? Maka berbahagialah orang-orang yang menunjukkan kemurahan kepada orang lain, karena kepada merekalah Tuhan berkenan dan menyatakan kemurahannya. Makarios. Saya ingat betul sewaktu kecil pernah protes kepada almarhum papa. Lantaran saya iri hati melihat anak-anak yang lain sepertinya hidup di dalam kelimpahan. Rumah mereka bagus-bagus, besar dan megah. Makanan yang terhidang di meja makan mereka terlihat enak disantap.
Mereka bisa membeli apa saja yang diinginkan. Tidak ketinggalan juga mainan yang mahal, mobil-mobilan, robot-robotan, termasuk video game keluaran terbaru. Sepertinya bahagia sekali menjadi mereka. Sedangkan saya, boro-boro, rumah masa kecil saya hanyalah sebuah rumah papan setengah bata, itu pun ngontrak. Makanan di atas meja tidak jauh dari ikan goreng dan sup hambar, tidak lebih. Mainan, ya cuman orang-orangan plastik dan mobil-mobilan yang unyu. Video game, main ke tetangga, numpang. Jadi saya protes, mengapa saya jarang dibelikan mainan? Sedangkan saya menyaksikan ada begitu banyak orang datang ke rumah untuk minta tolong. Pinjam duit lah, atau ada juga yang numpang nginap di rumah karena datang dari kampung. Memang papa saya bukan orang yang cukup berada. Dia hanya seorang tukang pagar, sesekali melayani jasa pembuatan sumur bor. Tetapi tidak terhitung orang dari kampung yang datang dan meminta kerja darinya. Dia selalu menerima mereka, mendidik mereka sampai punya ilmu yang cukup, lalu membiarkan mereka pergi dan membuka unit usaha yang sama. Saya protes, untuk apa menampung mereka untuk kerja, kalau ujung-ujungnya mereka kan jadi saingan? Papa saya mengatakan satu hal yang sampai sekarang saya tidak lupakan. Kita memang tidak sekaya orang lain, tetapi kita cukup makan dan cukup tinggal. Sebenarnya papa ini kaya karena papa menabung bukan uang, tetapi papa menabung di dalam diri orang lain. Papa sedang menabung untuk masa depan kamu, supaya kamu menuai kebaikan dari orang lain juga. Papa saya bukan seorang Kristen yang tahu banyak soal teologi. Baca Alkitab pun susah karena beliau memang bukan orang yang berpendidikan tinggi. Dia hanyalah seorang Kristen yang sederhana, yang tahu bahwa Tuhan meminta umatnya untuk menyatakan kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Dia tidak membiarkan ketamakan menguasai hatinya. Dia memahami betul bahwa kemurahan hati Tuhan yang telah diberikan kepada kita, haruslah kita berikan juga dalam kemurahan hati kepada orang lain. Demikianlah seterusnya. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Padahal Tuhan, Allah kita, adalah Tuhan yang pemurah, yang juga menyatakan kemurahannya kepada kita. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak punya kontribusi apapun yang melayakkan kita untuk mendapatkan kemurahannya, bukan? Jadi jika kita mendapatkan kemurahan Tuhan, lantas mengapa kita enggan menyatakan kemurahannya juga kepada orang lain? Maka benarlah apa yang Yesus katakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena orang yang murah hati adalah orang yang tidak hidup berdasarkan ketamakan, egoisme, dan kemunafikan di hadapan Tuhan yang pemurah. Orang yang murah hati adalah orang yang sangat berbahagia, karena ia kaya dari dalam hatinya, dan itu adalah tanda bahwa ia memaknai kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia, karena apa yang dilakukannya bernilai kekal, lebih dari hanya sekadar materi di dunia. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan dari Tuhan. Makarios, selamat menjalani hidup yang berbahagia.